Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Dewa di Rio Sport Channel. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Kita masih akan tetap mengawal wakil Indonesia di ajang AFC Champions League yakni Persib Bandung. Yang kali ini akan telah melawan tim asal Thailand Port FC. Nah, kita akan coba sama-sama cari tahu apa saja sih yang terjadi di balik laga yang sangat krusial bagi Persib melawan Port FC ini. Dan juga jika ada hal-hal yang kurang ataupun kurang tepat ataupun kurang yang kami teliti, tolong tambahin aja ya atau koreksi aja di kolom komentar. Tapi seperti biasa juga, sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Port FC asal Thailand kontra Persib Bandung asal Indonesia di AFC Champions League 2. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Port FC kontra Persib Bandung di ACL 2. Pertemuan kedua, ya ini pertemuan kedua tim ini sepanjang sejarah, di mana di pertemuan pertama Persib justru kalah 0-1 di kandang Persib. Penalti Ciro Alves di menit ke-16 adalah penalti perdana Persib di ACL 2 musim ini. Dan ini gol perdana juga Ciro Alves di ACL 2 musim ini. Gol Lonsana Domboya di menit ke-18 adalah gol kedua Lonsana di ACL 2. Dan uniknya ini asis Asnawi loh ya, setelah sebelumnya 1 menit sebelumnya justru Asnawi yang dalam tanda kutip ya memberikan pelanggaran pada Persib dan menjadikannya penalti. Tapi buat kami di gol Lonsana yang pertama ini ada sedikit kontroversi. Pertama, kontroversinya nggak ada VAR ya. Coba di sini kalau ada VAR mungkin gol ini nggak sah ya. Sebab di sini terlihat jelas nih Lonsana lakukan sedikit dorongan pada Gustavo Franca. Gol kedua Lonsana di menit ke-30 adalah gol ketiga Lonsana di ACL 2. Dan ini kesalahan nyata banget ya dari Gustavo Franca. Sementara gol David da Silva di menit injury time babak kedua adalah gol kedua DDS di ACL 2. Sekaligus sedikit menyelamatkan nasib Boyan Hodak dari hujatan yang lebih keras yang akan diterima Persib andai Persib kalah di laga ini. Nah, sebelum kita bahas bagaimana peluang Persib selanjutnya, kita akan bahas dari awal dulu ya. Sebenarnya sebelum laga ini Persib tuh ada beberapa hal yang dalam tanda kutip diuntungkan. Yang pertama, Persib dibantu atas kekalahan Lion City Sailor atas Jijeng FC 4-2 yang membuat Persib seharusnya lebih pede dan ringan langkahnya di laga ini. Yang kedua, sebelum laga ini Persib udah dibantu nih sama LIB yang menunda liga yang seharusnya ini dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Boyan Hodak dengan menurunkan full menyerang. Tapi apa yang terjadi ya, Hodak gitu lagi. Yang ketiga, Persib di laga ini pun dibantu oleh Asnawi yang sengaja melakukan pelanggaran agar Persib mendapatkan penalti. Tapi justru nggak juga dimanfaatkan oleh Persib. Jika Boyan Hodak pernah bilang kalau level tim-tim di luar Indonesia itu lebih tinggi dibanding tim-tim dari Indonesia, mungkin itu benar, tapi bukan secara kualitas individu loh ya, tapi lebih ke kualitas liga kita yang masih rendah. Buktinya hingga sejauh ini atau lebih tepatnya sejak era Liga 1, tim-tim Indonesia itu nggak ada yang mampu berbicara di pentas Asia kecuali Persipura yang mampu ke semifinal dan Persib juga yang mampu ke perempat final. Itu terjadi sebelum era Liga 1 loh ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Tim-tim asal Indonesia sejak era Liga 1 selalu kesulitan di pentas dunia atau pentas internasional karena Liga Indonesianya yang belum profesional alias masih semi tarkam.
Pemain-pemain yang terbiasa main di Liga Indonesia itu sedikit cengeng ya, benturan dikit ngarepin wasit buat tiup peluit. Ini yang akan membuat mental tim-tim asal Indonesia di ACL 2 itu semakin lemah atau seperti lemah. Dan ini ya, hal ini tuh gara-garanya balik lagi ya pada kualitas wasit di Liga Indonesia. Wasit-wasit di Indonesia yang belum paham dan belum profesional akhirnya jadi kebiasaan buat tim-tim liga kita yang selalu mengandalkan wasit. Nah, ini faktor utama penyebab buruknya kualitas Liga Indonesia yang akhirnya terbawa ke pertandingan-pertandingan internasional. Kenapa kami bilang kualitas wasit yang buruk di Indonesia jadi penyebab utama lemahnya tim-tim Indonesia di kancah internasional? Sebab di Liga Indonesia itu udah kental dengan yang namanya budaya sogok menyogok wasit. Tim-tim yang akan bertanding seolah udah tahu ya skornya akan berapa cuma dengan menyogok wasit. Jadi ketika tim-tim Indonesia main di laga internasional yang wasitnya nggak bisa disogok, dan kebuktikan kelemahan-kelemahan tim Indonesia itu kelihatan banget. Ditambah wakil Indonesia kali ini yakni Persib Bandung emang lagi jelek, apalagi soal lini depannya ya. Di Liga boleh Persib belum terkalahkan, tapi itu pun dengan catatan kebanyakan imbangnya loh ya. Khusus di laga ini kami tuh bingung loh ya sama Boyan Hodak. Dia ini udah minta liga ditunda dan disetujui sama LIB. Dia udah nyimpen beberapa pemain inti di liga seperti DDS. Tapi kenapa justru di ACL yang wajib menang Hodak malah nggak all out? Dan yang paling kami heran dan paling kami aneh, Hodak pun udah tahu lah ya, Ciro Alves itu nggak bisa diplot sebagai striker. Tapi kenapa tetap dipasang sebagai striker? Oke lah, Hodak nggak punya pilihan. Hodak itu cuma punya DDS. Ya udah pakai aja yang ada Ciro Alves. Kenapa kalau kami bilang ya kalau emang cuma ada DDS, kenapa nggak dipakai dari awal aja substitusi DDS? Coba kalian lihat di babak pertama, lini serang Persib mati, Tiron tewas, Mailson buang-buang peluang, Ciro kikuk jadi striker. Dan ini terbukti saat DDS masuk di babak kedua, ini para pemain Pot FC pun jadi kewalahan dan kerepotan juga kan saat mengawal DDS. Nah sekarang kita lihat di laga ini beberapa kekurangan Persib yang benar-benar terlihat. Yang pertama, kekurangan yang pertama ada di koordinasi lini belakang antara Nick dan Gustavo ini nggak jalan di laga ini. Ini beda banget ya saat Nick ini diduetkan dengan Beto ya. Lini tengah pun nggak kalah buruknya juga. Lini tengah Persib itu bukan cuma di Liga ACL ya, tapi di Liga Indonesia pun sama. Nggak bisa mengalirkan bola ke lini depan. Bola-bola dari lini tengah Persib itu kalau ditendang atau diumpan dari pemain tengah itu kalau nggak nyampe ya bolanya kekencengan, bener dong? Kan logikanya ya gimana striker mau dapat peluang kalau bola dari lini tengah aja nggak ada. Sisi kanan pertahanan Persib yang ditempati Robby Darwish ini jadi bolong melulu. Sisi kiri pun yang ditempati oleh Edo terlalu asik menyerang atau hilang melulu. Lini belakang Gustavo Franca error melulu. Lini depan Tiron mati, Mail mati, Ciro nggak dapat bola. Ya udah komplit di laga ini. Jadi kalau kalian bilang Persib jelek ya jelek bener. Mainnya nggak ada pola sama sekali. Ya masa satu tim diacak-acak sama dua orang yang dibordin Pala dan juga Frankfurtos doang. Betul emang situasi di lapangan itu pelatih yang lebih paham. Tapi seharusnya seorang pelatih pun harus mau mendengarkan masukan dari penonton. Karena ini untuk evaluasi bersama, untuk kemajuan bersama juga. Jangan ketika ada penonton yang memberikan komentar atau memberikan saran, ini seolah-olah dia yang lebih paham. Dengan hasil ini berat, sangat berat, bahkan bisa dibilang mustahil buat Persib untuk lolos ke babak selanjutnya. Kalaupun Persib di laga terakhir menang melawan Jejang FC, ini akan percuma. Kalau di laga terakhir Lion City bisa imbang lawan Pot FC, cukup imbang aja LCS udah lolos.
Jadi harapan Persib satu-satunya adalah cuma berharap LCS kalah dari Port FC, sementara Persib menang lawan Jejang dengan skor yang mencolok. Itu baru bisa kemungkinan Persib yang lolos. Dan jika Persib gagal di ACL 2, harusnya di pertengahan liga ini ada evaluasi besar-besaran lo ya. Ini harus wajib seharusnya. Sebab meskipun di liga Persib ini belum terkalahkan, tapi hasilnya pun kebanyakan imbangnya lo ya. Kalau Persib di paruh musim ini nggak ada evaluasi atau evaluasi ala kadarnya, jujur ya, kami nggak yakin Persib bisa raih juara musim ini. Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kami yang bisa kami bedah di laga antara Port FC kontra Persib Bandung di AFC Champions League tuh. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada yang kurang atau enggak nih? Kalau ada yang kurang atau keliru ataupun apapun ya, silahkan koreksi atau tambahin aja di kolom komentar. Nah, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan performanya dan juga timnas Indonesia hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.